Halo, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi apa saja sih ciri-ciri mahasiswa yang ideal di zaman now. Mari kita simak. Yang pertama, kalian harus konsentrasi atau fokus pada dosen tersebut pada saat dosen tersebut berbicara atau mengajar. Jadi kalau dosen sudah masuk ke kelas, kemudian sudah mulai akan bicara, make sure saudara tidak ngobrol sendiri. Oke, karena selain akan mengganggu kelas, juga dosen akan merasa terganggu pada saat akan memulai um, kuliahnya. Yang kedua adalah jangan main HP. Kecuali dosennya memang menyarankan untuk menggunakan HP karena dosen menginginkan saudara mencari informasi dari internet, ya. Karena kalau HP-nya bunyi itu akan mengganggu kelas. Oke kan? Dan itu juga sangat kurang respectful ya kalau dosen sedang mengajar kemudian kalian main HP. Di kelas saya biasanya mahasiswa itu saya sarankan untuk menaruh HP-nya di dalam tas dan dibuat silence. Nah, kalau kelupaan, maka mahasiswa saya harus bernyanyi di depan kelas. Jadi, hal tersebut juga bisa menghibur kelas. Dan peraturan tersebut saya cantumkan dalam silabus. Jadi itu kalau saya loh, saya nggak tahu kalau di tempat lain. Kemudian yang ketiga, tepat waktu. Nah, datanglah lebih awal ke kelas, 3 menit, 5 menit, atau 10 menit, supaya kalian bisa lebih rileks duduk yang manis sebelum mengikuti kuliah. Selain itu juga kalau dosennya suka datang awal, kalian punya kesempatan untuk bertanya atau sekedar say hello dan bisa menanyakan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan mata kuliah atau kuliah saudara. Nah, yang keempat adalah aktif di kelas. Ya, kalau dosen bertanya, misalnya nih, dosen bilang, siapa yang tahu apa artinya bahan organik tanah? Nah, kalau kalian tahu, kalian tunjuk tangan, kemudian menjawab. Ya, jadi itu hal yang bagus karena pada dasarnya dosen itu ingin sekali kalau kelasnya itu interaktif, tidak hanya monoton, kemudian membuat mahasiswa itu ngantuk atau bosan. Jadi dosen juga perlu hal-hal yang bisa membuat proses belajar mengajar itu berlangsung dengan penuh interaction dan bisa lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian yang kelima adalah membaca tugas baca ya yang diberikan oleh dosen tersebut. Jadi kalian kalau diberi tugas reading assignment misalnya chapter berapa atau topik apa, kalian lakukan itu. Nah, jangan hanya berhenti di situ. Sebaiknya kalian mencari literatur atau mencari informasi yang relevan ya dengan uh, pelajaran atau topik yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu dosen tersebut. Jadi semakin banyak informasi yang masuk ke pikiran kalian tentang topik tersebut, jadi kalian bisa lebih memahami apa yang akan diajarkan oleh dosen tersebut. Nah, yang keenam, usahakan tes saudara itu lebih dari 80% benarnya. Ya, jadi dalam ranking B. Oke, jangan C, jangan D. Oke, artinya kalian itu serius mengikuti mata kuliah tersebut. Ya, kalau di Amerika Serikat nilai B itu 80 sampai 89, A itu 90 sampai 100. Ya, jadi kalau kalian tes usahakan nilainya di atas 80%. Oke, nah yang ketujuh
adalah tidak gaptek. Jadi kalian upayakan kalian itu sadar teknologi. Karena kalian berasal dari generasi milenial dan juga generasi Z, dan kedua generasi tersebut sudah terbiasa dari kecil dengan internet. Jadi tidak buta teknologi. Nah, ada 3 program yang kalian harus kuasai dengan baik. Yang pertama, Microsoft Word. Karena kalau kalian harus buat homework, buat paper, buat PR, mungkin lebih baik pakai Microsoft Word kalau tidak banyak hitungan-hitungannya misalnya. Kemudian yang kedua adalah faham bagaimana menggunakan Excel, terutama kalau kalian mengambil mata kuliah yang ada hitungan-hitungannya, misalnya statistik atau mungkin matematik ya, yang ada hitungan-hitungannya itu. Kemudian yang ketiga, menguasai PowerPoint presentation. Karena kalau kalian ada tugas untuk membuat presentasi atau nanti kalau sudah skripsi, PowerPoint presentation menjadi program yang sangat-sangat membantu kalian. Kemudian yang kedelapan adalah, seperti yang saya katakan sebelumnya, aktif di kelas itu bagus, tetapi tidak mendominasi diskusi yang dilakukan di kelas. Jadi kalian harus memberi kesempatan pada mahasiswa yang lain untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan atau ulasan-ulasan atau apa saja sehingga kalian tidak yang the only one yang aktif begitu. Oke. Nah, itu penting sekali. Dan juga jangan lupa untuk bertanya pada dosennya seberapa jauh kalian bisa menjawab pertanyaan dosennya, apakah pendek-pendek saja atau panjang. Jadi itu bisa ditanyakan pada saat awal perkuliahan atau di akhir perkuliahan supaya in the future kalian tetap aktif tetapi tidak mendominasi waktu diskusi untuk teman-teman kalian. Yang kesembilan, nah yang ini penting sekali. Jangan sekali-sekali kalian membandingkan dosen yang satu dengan dosen yang lain eksplisit. Mengatakan pada dosen yang bersangkutan. Ya, kecuali kalau dosen tersebut minta saran kalian, misalnya tentang penggunaan PowerPoint di kelas. Ya, misalnya profesor tersebut atau dosen tersebut bilang, "Hei, mahasiswaku, enaknya yang mana ya? Mau pakai PowerPoint atau saya ngobrol saja di kelas atau membaca tentang topik yang kita bahas minggu lalu?" Nah, kalau seperti itu, kalian bisa mengungkapkan, oh enaknya seperti ini, itu kalau Profesor X biasanya begini-begini, nggak apa-apa. Tetapi kalau secara langsung, misalnya kalian nilainya kurang baik saat itu, kemudian kalian bilang, Bu, Pak, saya ini nilainya kurang bagus. Menurut saya sebaiknya Bapak atau Ibu mengajar topik tersebut itu pakai model seperti ini, itu saya nilainya bagus terus tuh kalau ngambil mata kuliah dengan Bapak X atau Ibu X, karena metode mengajarnya itu pakai model begini begini begini. Jadi jangan lakukan itu ya. Sama halnya juga bandingkan saja kalau misalnya sebagai dosen, misalnya dosen kalian concern terhadap nilai kalian, misalnya nama mahasiswa tersebut misalnya Farhan. Hai Farhan, kenapa nilai kamu hari ini kok kurang memuaskan? Itu loh, teman belajar kamu yang suka sama-sama diskusi di kelas itu siapa namanya? Tuti dan juga Rahma dan Sanusi dan Ahmad itu nilainya semua lebih besar dari kamu. Jadi jangan ya, jangan membandingkan, oke? Jadi kalau kalian tidak mau dibandingkan, juga jangan membandingkan orang lain secara eksplisit, ya. Simpan saja dalam hati dan let it go. Oke, yang ke-10, yang terakhir ini adalah buatlah homework atau tugas dari dosen itu secara maksimal.
Jadi, kalau kalian disuruh membuat paper misalnya, buatlah semaksimal mungkin. Gunakan referensi yang berkaitan dengan topik tersebut dan secara maksimal. Jangan pelit-pelit informasi. Semakin kalian bisa mengungkapkan hal-hal yang relevan pada tugas Anda, itu semakin bagus. Tentunya harus disertai dengan sumber-sumber yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya tugas untuk misalnya paper analisis atau membuat paper ya atau membuat makalah. Nah, usahakan referensinya itu referensi yang betul-betul fokus ke topik tersebut dan cari referensi yang baru-baru. Jangan cari referensi yang tua-tua. Go to Google, search atau Google Scholar, kemudian cari topik yang berkaitan dengan bidang yang saudara tekuni, ya. Jadi untuk zaman sekarang ini semua informasi ada di Google dan cari referensi yang memang tidak hanya sekedar informasi, ya. Misalnya make sure website-nya website yang betul-betul bagus dan kalau untuk mahasiswa yang harus menulis paper, jangan gunakan Wikipedia. Jadi Wikipedia itu hanya digunakan untuk hal-hal yang simpel-simpel saja gitu, untuk cari tahu apa sih maksudnya. Kecuali kalau papernya itu berkaitan dengan misalnya harus mencari biografi seseorang atau tentang tanaman tertentu yang informasi awalnya harus dimulai dari Wikipedia. Oke, saya kira cukup sekian dari saya hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dan atas waktunya untuk menonton video ini. Silahkan di-share jika bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.